Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia. Saya kira minggu depan udah kita pendaftaran ya. Minggu depan sudah pendaftaran. Kalau dia sudah terdaftar resmi di KPU, otomatis keanggotaan PDI Perjuangan itu hilang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Prabowo Subianto telah resmi mengumumkan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden. 2 hari jelang berakhirnya pendaftaran, Gibran disebut belum mengundurkan diri sebagai kader PDI Perjuangan. Sementara Presiden Jokowi sudah merestui putranya masuk gelanggang Pilpres 2024. Di sisi lain, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani sempat menyebut teman jadi lawan dan lawan jadi banyak. Apakah ini artinya keluarga Presiden Jokowi akan pisah jalan dengan PDI Perjuangan di Pilpres 2024? Prabowo Gibran melenggang, PDI Perjuangan ditinggalkan. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber di studio. Saya perkenalkan satu-satu, masih bersama dengan Direktur Eksekutif dari Poltreking Indonesia, ada Mas Hanta Yuda. Selamat malam, Mas Hanta. Direktur Eksekutif dari Lingkar Madani, Bang Rey Rangkuti. Selamat malam, Bang Rey. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud. Selamat malam, Mas Ciko Hakim. Ada juga Ketua DPD Partai Gerindra, Bang Ahmad Riza Patria. Selamat malam, Bang Riza. Dari tadi sibuk nih, teleponnya bunyi terus nih. Nggak tahu siapa yang telepon Pak Prabowo mungkin ya. Ada juga Ketua Bapilu Pilpres Partai Golkar, Maman Abdurrahman. Selamat malam, Pak Maman. Malam, Mbak. Dan bergabung seperti biasanya melalui sambungan virtual, ada Badan Eksekutif Mahasiswa dari Udayana Bali. Ini saya selalu happy kalau misalnya teman-teman dari Udayana, karena teman-teman dari Udayana selalu kritis, selalu sering banget pertanyaan-pertanyaannya ini langsung straight to the point begitu ya. Nanti teman-teman bisa bertanya, mengungkapkan keprihatinan juga boleh, mengungkapkan pendapat juga boleh, silakan. Nanti kita berikan kesempatan, oke? Saya mau langsung saja, saya mau ke Bang Riza terlebih dahulu. Bang Riza, kemarin tepatnya tadi malam ya, deklarasi Koalisi Indonesia Maju mengusung Pak Prabowo Subianto dengan Mas Gibran Rakabuming Raka resmi dilakukan. Pertanyaan saya, deklarasi itu mendadak dilakukan dan tanpa kehadirannya Mas Gibran Rakabuming Raka. Ini menjadi tidak lazim ketika pasangan capres-cawapres nggak bersama ketika deklarasi. Kenapa? Itu kan keputusan ada pada pimpinan ketua umum, bukan pada penganten. Pengantennya kan sebelumnya sudah ditanya, kira-kira bersedia nggak Mas Maman gitu. Kecuali Mama Sembilan nggak bersedia, nggak kita bahas lah. Karena kita tahu yang bersangkutan bersedia dan usulan itu juga disampaikan oleh semua pimpinan partai politik, tidak mesti dan memang tidak dihadirkan malam itu Mas Gibran. Nanti pada waktunya akan dihadirkan pada deklarasi maupun pada pendaftaran KPU. Oke, memang pasangan pengantin ataupun pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden tidak ditampilkan. Tapi kan kalau misalnya akad, ibaratnya tadi malam itu kan akad ya. Akadnya kenapa nggak ditampilkan ini? Ini kan kemudian menjadi pertanyaan di publik. Deklarasinya udah mendadak, tiba-tiba. Kemudian cawapresnya nggak ada. Bukan mendadak, itu kan waktu kita kan memanfaatkan waktu yang ada. Ngumpulin ketua umum itu kan, ya ngumpulin ketua umum kan juga bukan pekerjaan mudah. 8 partai ketua umum, sekjen dan jajarannya. Jadi ketika kumpul, disepakati, ya sudah diputuskan saja situ. Teman-teman media juga kan pengen dengar, masa ngumpul-ngumpul aja nggak ada informasi. Informasi apa yang ditunggu? Siapa cawapres Pak Prabowo? Ini disampaikan oleh Pak Prabowo bersama pimpinan partai politik lainnya bahwa pimpinan Koalisi Indonesia Maju sudah sepakat mengusung Mas Gibran sebagai cawapres mendampingi Bapak Prabowo. Selesai, jangan dimasalahin Mas Gibran yang nggak ada, memang nggak diundang. Tapi itu menjadi pertanyaan banyak orang, kenapa kemudian Mas Gibrannya nggak hadir? Apakah kemudian ada kekhawatiran akan ada manuver-manuver politik sehingga harus cepat-cepat tadi malam dideklarasikan secara mendadak tanpa kehadiran Mas Gibran? Nggak ada manuver-manuver, semua ini kan proses ini berjalan ya, seiring dengan aspirasi masyarakat, relawan, apa yang menjadi harapan, keinginan, keputusan partai-partai politik termasuk Golkar, sudah Rapimnas. Di Gerindra sendiri kan sebetulnya juga sepakat juga di Gerindra juga kan diserahkan kepada Pak Prabowo untuk memutuskan. Dan tadi kami juga Rapimnas untuk menguatkan dan memastikan dukungan dan kesiapan menjemput kemenangan 2004-2009. Oke, kalau memang nggak ada apa-apa lah kalau menurut Partai Gerindra, menurut Bang Riza. Tapi
Mas Gibran Rakabuming Raka kan masih statusnya adalah kader dari PDI Perjuangan. Komunikasinya antara Gerindra dengan PDI Perjuangan seperti apa? Karena kan ini kader orang, kemudian diambil begitu saja, kemudian dijadikan cawapres. Nggak ada diambil begitu saja. Di hubung sementara pertama ya di Indonesia ini politik kita ini cair ya. Kita biasa ya di pilkada ini saya dengan Mas Maman berhadapan. Biasa. Di pilkada tempat lain bersamaan, biasa. Di pilpres kami bersama dengan Ibu Mega pasangan calon. Berikutnya kita kemudian dengan Pak Jokowi justru berkompetisi. Sekarang malah berdampingan dengan Mas Gibran, anak yang dulu Pak Prabowo berkompetisi dengan Pak Jokowi. Ini biasa. Yang penting semua punya niat baik, komitmen yang sama untuk membangun bangsa. Jadi ini satu politik Indonesia yang sangat baik. Kami menghormati. Di kader-kader kami juga banyak. Tiba-tiba sudah lama dibesarkan, ya kan, menjadi kepala daerah, menjadi wakil, menjadi wali kota, bupati, gubernur, menjadi dan lain sebagainya. Tiba-tiba pindah, kita hormati, itu hak. Masing-masing, kita nggak pernah protes, nggak pernah menyalahkan. Jadi bagi Gerindra itu nggak masalah ya. Kemudian kalau misalnya ada satu tokoh yang masih menjadi kader partai lain, bukan kemudian itu diambil menjadi cawapres. Poin saya karena di Gerindra politik juga sering Indonesia mengalami itu. Poin saya di politik Indonesia itu sangat cair, kita saling menghormati satu sama lain. Di Partai Ini bagian Gerindra, dari menghormati nih, mengambil kader partai lain bagian dari menghormati. Kita bukan mengambil kader partai lain. Mbak Nana, kan bukan itu. masih kader, belum Poinnya mengundurkan bukan diri, itu. Itu kan masalah internal Mas Gibran dengan PDIP. Kita hormati. Mas Gibran sudah sampaikan bahwa beliau sudah ketemu dengan PDIP, dengan Mbak Puan, sudah menyampaikan keinginannya, ingin ikut kontestasi Pilpres. Itu kita hormati, sudah baik loh. Ini anak cerdas, ya, anak baik, kemudian santun, berprestasi. Saya yakin akan menjadi wakil presiden 2024. Itu nanti rakyat yang menentukan. Karena tadi Anda sudah katakan ya bahwa Mas Gibran sudah pamitan. Apakah pamitan saja cukup karena kader partai harusnya mengundurkan diri? Gerindra merasa kalau misalnya kadernya mau loncat harus mengundurkan diri nggak? Atau pamitan aja cukup? Itu kan mekanisme di internal partai Mas. Kita hormati, kita hormati antara Mas Gibran dengan PDIP. Pilihannya ada 3, saya bahas tadi Mas Maman. 1, bisa saja Mas Gibran mengundurkan diri. Bisa saja PDIP mengambil keputusan. Yang ketiga? Yang ketiga bisa saja dibiarkan seperti itu, kita nggak tahu. Tapi Gerindra tanya pengamat lah. Jangan tanya saya, tanya pengamat. Kalau saya nanti subjektif. Enggak, sebentar. Kalau saya nanti subjektif. Gerindra nggak masalah ya. Bagi kalau Partai Mas Gibran tetap berada di PDI Perjuangan, kemudian jadi cawapresnya Pak Prabowo, itu nggak masalah ya? Nggak ada masalah bagi kami. Itu keputusan ada pada Mas Gibran. Yang penting Mas Gibrannya ya. Mau kader PDI Perjuangan nggak apa-apa. Di partai mana itu hak. Nggak ada masalah. Masa kita mengintervensi Mas Gibran? Baik, saya putarkan. Udah dewasa. Ya, saya putarkan pernyataannya Mbak Puan Maharani nih. Kita dengarkan sama-sama. Pengunduran diri Mbak? Nggak ada sama sekali. Tapi sikap PDIP gimana? PDIP akan menyikapi pencalonan Mas Gibran 2024? Nggak apa-apa, kan belum, baru diusulkan, kan belum. Beliau menyatakan akan menindaklanjuti sama Pak Prabowo. Ya sudah koordinasi belum? Tanya dulu ke Mas Gibran, sudah koordinasi belum? Apakah sudah atau belum? Saya nggak tahu, coba ditanya. Jadi kalau di PDI Perjuangan, kalau akhirnya dia berpindah ke sana, ya keanggotaan PDI Perjuangan pasti hilang. Dan kalau dia sudah terdaftar resmi di KPU, otomatis keanggotaan PDI Perjuangan itu hilang. Lakukan hal yang sama. Itu tadi pernyataan dari Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan juga Ketua Dewan Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun. Tadi Mbak Puan mengatakan bahwa belum mengundurkan diri ya, karena memang belum pasti, jadi baru pamitan saja. Sementara kalau dari Dewan Kehormatan PDI Perjuangan mengatakan bahwa ketika dicalonkan oleh partai lain berarti otomatis akan dikeluarkan begitu dari PDI Perjuangan. Saya mau ke Mas Ciko. Mas Ciko, tadi dari Gerindra mengatakan nggak masalah kalau misalnya memang Mas Gibran tetap menjadi kader PDI Perjuangan dan maju menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Buat PDI Perjuangan itu masalah nggak? Kan lumayan itu, kadernya 2. Kadernya dua-duanya, satu capres, Mas Ganjar, satunya cawapres loh. Mas Gibran, itu kan keuntungan elektoral sebenarnya untuk PDI Perjuangan. Tidak pernah ada presiden seperti itu di PDI Perjuangan, itu yang saya bisa katakan. Tapi kita kembali ke soal fenomena pindah-pindah partai. Jadi nggak bisa itu ya? Atau bajak-membajak partai, membajak-membajak calon hanya untuk sekedar tiket. Itu udah biasa. Dan di PDI Perjuangan ini bukan hal pertama yang terjadi. Kisruh ataupun gonjang-ganjing ini juga
tidak begitu menimbulkan kontraksi yang besar di internal partai. Jadi kita di PDI Perjuangan maupun di TPN Ganjar Mahfud itu fokus tetap bagaimana caranya memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Masalah Gibran silahkan dia menentukan pilihannya, ya kan. Kalau secara etika tentunya dia harus mengundurkan diri, dan karena memang seperti saya katakan tadi belum ada presidennya kita menaruh 2 calon dengan embel-embel partai PDI Perjuangan. Jadi nggak bisa ya untuk PDI Perjuangan ketika ada kader yang, karena dulu di Golkar Selama ada Pak ini Yusuf Kala belum bisa pernah tuh. ada presiden itu, dan saya rasa Selama ini belum ada presiden itu, apakah kemudian bisa ada presiden kalau ada negosiasi politik yang terjadi antara Bu Mega dengan Pak Jokowi? Saya terus terang nggak melihat itu ke depan, ya kita mesti fokus ke yang sekarang aja. Jadi itu nggak mungkin terjadi ya? Terbuka nggak kemungkinan itu, Mas Ciko? Saya nggak melihat itu sih. Jadi nggak melihat itu artinya nggak ada ya. Kalau misalnya nanti Mas Gibran nggak mengundurkan diri, apakah kemudian PDI Perjuangan akan melakukan tindakan tegas memecat? Kita lihat nanti dah semuanya. Kita lihat nanti bagaimana 1-2 hari ini. Kan 1-2 hari dalam politik itu berasa setahun dalam kehidupan normal. Kita lihat Ya nanti kan? itu gimana nih PDI Perjuangan kayak ragu-ragu nih untuk memberikan tindakan tegas kepada Bukan Mas ragu-ragu, Gibran. karena kita tidak menaruh ini sebagai sesuatu yang secara sangat khusus. Oke. Tidak menaruh perhatian khusus karena itu tadi tidak menimbulkan gonjang-ganjing atau kontraksi Masa nggak besar. menimbulkan gonjang-ganjing sampai dibahas sama Mbak Puan, Dewan Kehormatan sampai bicara, ini semua orang udah Kan bicara. ditanya, jadi Iya. bicara lah. Oke. Iya kan, ditanya Masa sama nggak wartawan masa menimbulkan nggak jawab di, gitu. Di suasana kebatinan PDI Perjuangan masa nggak Bener, menimbulkan? sama sekali tidak ada. Saya baca itu di tidak grup ada. WA-nya kok, Oh, pada gitu. komen-komennya Ya, juga mungkin ada. grup WA yang lain yang saya ada ya. Jadi Oke. di grup WA saya nggak ada itu. Jadi benar-benar ini perhatian kita tetap khusus dan terstruktur untuk memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Oke, Itu jadi tertutup peluang Mas Gibran bisa maju sebagai cawapresnya Pak Prabowo dengan tetap ber-KTA PDI Perjuangan. Itu nggak selama mungkin ini terjadi. belum ada presiden seperti itu. Selama ini belum ada presiden itu, tapi kan politik cair kita nggak tahu negosiasi politiknya ya. Tapi PDI Perjuangan terkesan kalem, kemudian cool saja menanggapi soal Mas Gibran jadi cawapres, bahkan seperti ragu-ragu untuk mengambil tindakan tegas ya. Kenapa ya PDI Perjuangan bersikap kalem saja menanggapi ini? Kalem itu ketika saya katakan tadi bahwa tidak ada gonjang-ganjing yang berlebihan di internal partai. Dan yang kedua, saya tidak setuju dengan kata ragu-ragu. Ini masalah waktu aja kan. Waktunya kita melihat masih ada waktu 1-2 hari ini bagaimana Mas Gibran akan menyikapi ini, apakah dia akan mengundurkan diri atau yang lainnya begitu. Menyikapi ini artinya apakah masih ada proses komunikasi yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dengan Mas Gibran? Enggak juga, tapi kan Untuk masalah melobi Mas Gibran, Oh, berubah enggak, pikiran. Karena enggak Mas ada Gibrannya itu. sendiri belum menjawab mau apa enggak nih. Enggak ada Sampai itu. saat ini belum ada jawaban keluar dari mulutnya Mas Gibran Enggak loh. ada itu, saya bisa pastikan kalau lobby-lobby enggak ada. Nggak ada lobby-lobby. Jadi artinya pintu komunikasi sudah tertutup ya antara PDI Perjuangan dengan Mas Gibran. Tertutup sih enggak, kita menunggu, kita pasif, kita menunggu sang calon ini apakah dia akan menerima atau dia akan mendaftarkan diri atau tidak. Kalau misalnya nanti Mas Gibran menolak, masih diterima nggak sama PDI Perjuangan? Ya kita lihat nanti aja lah. Oke, Jangan kenapa nih? berandai-andai lah. Kan kadernya, salah satu kader petugas partai. Itu Jadi- urusan rapat di Dewan Pimpinan Oke, jadi Pusat. menunggu pendaftaran di KPU tanggal 25 Oktober besok hari Rabu. Jadi begitu nanti hari Rabu 25 Oktober baru DPP PDI Perjuangan akan mengambil sikap. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Oke, Bang Maman, Golkar, saya mau tanya ya, karena kan kemarin beberapa hari sempat ada isu Mas Gibran Rakabuming Raka ini maju sebagai cawapresnya Pak Prabowo, tapi tiketnya menjadi kader Golkar. Terus kemudian tiba-tiba nggak jadi. Kenapa Mas? Karena kabarnya yang kami dengar Mas Gibran pengennya majunya independen. Karena merasa habis keluar dari PDI Perjuangan jangan langsung masuk Golkar lah. Jadi majunya independen aja atau maju tanpa partai. Nggak ada sih, biasa aja. Ya gini, pertama saya mau bilang dulu nih, merespon tadi kan 2 pertanyaan buat Gerindra dan PDI. Ini konsekuensi dari sistem pemilu yang sekarang kita anut. Apa konsekuensinya? Hari ini publik ataupun si calon A, calon B, bisa saja ada di partai A, besok di partai B, besok di partai C. Artinya dari sisi itu fenomena ini bukanlah fenomena yang baru, ini fenomena yang memang biasa saja terjadi baik itu di tingkat kabupaten, provinsi maupun di pusat. Oke. Itu dulu yang pertama ya. Jadi bagi kita melihatnya bukan sesuatu yang terlalu bagaimana. Lalu yang kedua menjawab pertanyaan Mbak Nana terkait mengenai positioning Partai Golkar. Dari awal keberadaan Partai Golkar kan sebelum keputusan MK kita bulat mendukung Pak Erlangga Hartarto. Namun memang pasca keputusan MK itu merubah konstelasi pasti.
Kenapa? Karena yang tadi awalnya kandidat itu hanya 3 berdasarkan syarat administrasi kan bertambah menjadi 4. Oke. Nah, konsekuensi dari Partai Golkar bergabung di Koalisi Indonesia Maju, konsekuensinya pasti Golkar tidak bisa lagi berpikir tentang posisi diri Partai Golkar. Ya. Golkar harus melihat kepentingan Gerindra, Golkar harus berpikir tentang kepentingan PAN dan kepentingan Demokrat. Artinya kepentingan kebersamaan koalisi ini. Makanya timbullah figur yang memang kita anggap berdasarkan realitas kondisi di dalam koalisi yang relatif bisa diterima oleh semua partai. Itu adalah Mas Gibran. Oke. Jadi posisi Partai Golkar ya demi untuk kepentingan yang lebih besar dan Pak Erlangga juga melihatnya dan itu direspon secara dari perasaan Pak Prabowo juga luar biasa dan kita juga sempat lumayan terharu sekali karena memang mau tidak mau kan ada pengorbanan yang harus kita ambil demi kepentingan yang lebih besar lagi. Kepentingan yang lebih besar adalah menjaga keutuhan koalisi. Kepentingan kebersamaan dalam konteks untuk memenangkan. Karena begini, kita lihat Mbak, ini sebetulnya ada fenomena zaman. Pasca masuknya Demokrat ke dalam Koalisi Indonesia Maju, lalu ini sebetulnya ada sisi positif yang kalau bahasa saya kita dapat jackpot luar biasa. Apa sisi positifnya? Jackpotnya gini, Demokrat merepresentasikan pemerintahan Pak SBY. 10 tahun Pak SBY. Lalu hari ini 9 tahun kepemerintahan Pak Jokowi terrepresentasikan oleh Gibran. Kita berharap terjadi sebuah rekonsiliasi. Jadi menteri-menteri di koalisinya Pak Prabowo itu nggak merepresentasikan ini ya, pemerintahnya Pak Jokowi. Jadi harus anaknya ya yang merepresentasikan itu. Begini, terrepresentasikan tapi dalam konteks simbolisasi itu yang bisa mewakili adalah figur Gibran. Namun kita setuju bahwa pasti ada pertanyaan publik. Loh, beginilah, begitulah segala macam. Suka ataupun tidak suka, Gibran telah melalui sebuah proses election di daerahnya dia. Artinya itu menjadi sebuah catatan modal di internal Partai Golkar. Nah maka dari itu ya itulah akhir keputusan kita ambil Mas Gibran. Tapi yang kami dengar kenapa Golkar sangat mendorong Mas Gibran untuk keutuhan koalisi karena peluangnya Pak Erick Thohir pada saat itu menguat. Jadi daripada Pak Erick Thohir yang jadi lebih baik Golkar mendorong Gibran. Itu hanya perasaan yang Mbak Nana. Tapi itu informasi yang kami dapatkan. Jadi Golkar adalah partai yang sangat mendorong Gibran karena itu. Itu spekulasi yang terlalu jauh. Karena bagi kita hari ini yang kita butuhkan adalah rekonsiliasi secara menyeluruh dan kita melihat figur simbolisasi itu ada Mas Gibran. Jadi bagi kita lebih kepada itu. Dan akhirnya Mbak, itu kita mau nggak mau kita harus kan ini Golkar pada posisi yang mengalah nih untuk kepentingan yang lebih. Tapi sebagai partai besar saya nggak bisa ya memikirkan ataupun melihat bahwa sebagai partai besar, partai pemenang pemilu nomor 2 begitu ya, Partai Golkar bisa tidak mendapatkan insentif apa Pak? Ini insentifnya apa buat Golkar ketika kemudian mengusung Mas Gibran? Insentifnya apa? Pertanyaan begini, bagi kami Partai Golkar, insentif itu sebetulnya sudah kita siapkan dari 4 tahun sebelumnya dengan konsolidasi partai. Jadi kalau dilihat di Koalisi Indonesia Maju ini, mohon maaf ya, tanpa bermaksud mengecilkan partai yang lain, saya pikir masing-masing sudah melakukan proses konsolidasi mekanisme di internalnya. Partai Golkar kan hari ini adalah partai yang mungkin salah satu, mungkin Gerindra juga, yang kita sudah terbentuk struktur sampai tingkat desa. Jadi bagi kita, skenario apapun sebetulnya Golkar siap. Karena kita sudah punya infrastruktur sampai tingkat bawah. Gitu. Jadi bagi kita, keputusan apapun nanti yang akan terjadi, posisionnya Partai Golkar adalah pada posisi siap. Kalau misalnya pada posisi siap, kenapa bertarung pada saat itu mendorong Pak Erlangga maju sebagai capres ataupun cawapres? Kan strukturnya udah siap, berarti nggak butuh insentif dong. Sama aja dong Mbak, yang namanya partai mengusulkan kader terbaiknya emang salah, emang dosa. Ya kalau bahwa memang setelah kita usulkan ternyata demi kepentingan ada beberapa situasi ya kita mau nggak mau kita realistis. Tapi ada upaya ya dari Golkar supaya Mas Gibran ini bisa masuk menjadi kader Golkar. Masa nggak ada upaya itu, nggak ada harapan itu? Kalau saya bilang upaya, mungkin sebetulnya bukan upaya. Harapan masa nggak ada? Kita menyerahkan semuanya kepada seorang Gibran. Karena begini, bagi kita hak konstitusi dan hak pribadinya seorang Gibran, dia mau memutuskan masuk Partai Golkar kah, masuk Partai Gerindra kah, atau kembali ke PDIP kah. Jadi bagi kita itu kita serahkan kepada Gibran. Ini Golkar pasrah banget ya. Namun kalau misalnya Gibran bersedia masuk ke Partai Golkar, terbuka kita. Baik. Saya mau ke Bang Rey. Bang Rey,
Apa yang membuat ya partai-partai di koalisi Indonesia Maju pengusungnya Pak Prabowo ini tampak pasrah begitu saja, ikhlas begitu menerima kedatangannya Mas Gibran menjadi cawapres dan mereka tidak dapatkan insentif elektoral? Apakah karena memang ada campur tangannya Pak Jokowi, karena memang faktor Gibran ini anaknya Pak Jokowi, makanya mereka partai-partai koalisi ini ya menerima aja begitu aja? Ya mungkin dua-duanya ada. Kita nggak tahu, meskipun yang nomor saya nggak tahu, nggak ada data-datanya di saya. Tapi bahwa Gibran itu membawa Pak Jokowi itu saya kira fix. Nah, itu yang membuat kemudian partai-partai koalisi ini menerima Gibran dengan apa adanya. Sebab dari elektoral, itu mungkin Anda bisa mengatakan Erik jauh lebih baik dari Gibran. Boleh nggak saya tambahkan lagi sedikit? Kalau tadi bicara konteksnya insentif elektoral, itu sebetulnya udah terhadap partai ya. Contoh kasus misalnya Nasdem. Dengan mengusung Mas Anies, secara insentif elektoral terhadap partai kan tidak sesignifikan dengan elektoralnya Mas Anies. Artinya apa? Itu dua hal yang berbeda bagi kami. Banyak contoh kasus kok. Jadi yang mau saya bilang sama Mbak Nana, insentif elektoral kandidat terhadap partai itu dua hal yang berbeda. Karena tergantung dari apa? Tergantung dari mesin partai, tergantung dari caleg, dan tergantung dari kerja-kerja politik 4 bulan ke depan. Oke. Saya mau ke Bang Rey lagi. Silakan Bang Rey. Di mana lagi tadi itu? Ya makanya. Ya tadi bahwa ada campur tangan, bahwa Gibran membawa Pak Jokowi. Iya itu saya kira udah sulit lah untuk didapikan itu. Ya sebab kalau perhitungannya elektoral ya Erick Thohir dong. Kalau perhitungannya isi tas ya Erick Thohir dong. Ya kan? Kalau perhitungannya kedekatan dengan salah satu tokoh keagamaan, lagi-lagi Erick Thohir dong. Gitu kan? Kalau pendekatannya elit politik, ya kan, pengalaman macam-macam ya Erick Thohir dong. Tapi kalau pendekatannya Pak Jokowi ya Gibran. Jadi memang partai-partai ini kemudian pasrah, tidak bisa menolak permintaan dari Pak Jokowi. Saya kan selalu mengatakan begini loh. Jadi ada gini loh, saya selalu mengatakan ada 4 unsur ya pertimbangan yang nampaknya bakal abadi untuk memilih calon presiden wakil presiden. 1, elektabilitas. 2, isi tas. 3, kedekatan dengan ormas-ormas keagamaan khususnya NU dan Muhammadiyah. Yang keempat adalah soal apakah ia bagian dari elit partai politik atau tidak. Erlangga saya kira dapat 1 dari 3 varian ini. Apa? Ya dia elit partai politik. Isi tas? Isi tas nggak tahu saya, tanya Maman. Yang kedua, dia nggak punya elektabilitas kan. Dia juga bukan dekat dengan organisasi. Jadi ya keluar, kan kira-kira begitu. Siapa lagi nih yang dekat? Erick Thohir. Elektabilitas oke. Isi tas oke. Dengan dekat dengan NU oke. Keempat, bukan bagian. Jadi dia nggak punya nih. Nah, siapa lagi? Hopipa, sama kan. Elektabilitas oke. Kemudian isi tas mungkin tidak ada, dekat dengan NU. Yang keempat ini bukan nggak ikut. Kalau Gibran? Nah ternyata yang dari 4 ini varian kelima yang paling menentukan, yang tentatif. Namanya maunya Pak Jokowi apa? Nah kelihatan kalau maunya Pak Jokowi adalah Gibran, kan kira-kira gitu. Dan itulah yang menjadi menurut saya dasar pertimbangan semua. Karena Gibran diusung oleh Pak Jokowi. Nah apakah ada unsur campur tangan Pak Jokowi? Itu saya tidak tahu. Tapi bahwa dugaan saya bahwa Gibran dipilih karena faktor Jokowi itu kuat. Jadi memang koalisinya Pak Prabowo, terutama Pak Prabowo ini ya membutuhkan endorsement 100% dari Pak Jokowi. Makanya enggak. Kalau menggait anaknya Pak Jokowi. Kalau endorsement itu kan udah dibuktikan. Jadi Pak Prabowo dipasangkan dengan Gibran nggak lebih tinggi kalau dipasangkan dengan Erick Thohir, gitu loh. Jadi itu kita membacanya wajah Erick Thohir sebenarnya jauh lebih dekat dilihat oleh publik ke Pak Jokowi dibanding Gibran sendiri. Itu kan bacaannya. Tapi hasil survei Mas Hanta sama LSI ternyata membuktikan pasangan Pak Prabowo Gibran itu 35,9. Ganjar Mahfud turun 26,1. Bukan, kita nggak ini lagi bahas. Iya nanti dulu. Artinya apa? Artinya kehadiran Mas Gibran, LSI juga begini 35, 25, 18. Jauh. Artinya apa? Artinya kehadiran Mas Gibran ya itu memberikan nilai tambah bagi pasangan Bapak Prabowo. Jangan dihitung seolah-olah karena Pak Jokowi. Sudah selesai belum? Ya. Itu oke kan? Tapi ketika dipasangkan dengan Gibran dengan pola yang sama,
Erick Thohir tetap lebih tinggi. Jadi Prabowo Erick Thohir jauh lebih tinggi dibandingin Prabowo Gibran. Iya, itu kan minggu-minggu ini. Kenapa? Karena karena Erick Thohir kan sudah lebih awal digadang-gadang. Kalau Gibran ini kan di injury time. Kita akan lihat coba 2 minggu ke depan. Pasti berbeda 1 bulan ke depan. Ya kita nggak bicara, kalau survei itu nggak berbicara masa depan. Betul. Kita berbicara yang dipotret sekarang. Betul. Ketika kita mengambil keputusan berdasarkan survei memotretnya kembali itu. Kecuali Anda memutuskan masa depan tanpa survei ini, is okay. Kalau begitu jangan lagi bicara survei dong. Bukan, jangan lagi bicara bahwa ketika pasangan calon soal dia bawa kok melalui survei ini. Loh, kalau Anda bicara survei. Bung Rey, bukan begitu maksud saya. Mas Gibran ini baru masuk sudah mendapat nilai yang tinggi. Beda dengan Mas Erick, dengan Mbak Kofifa, Pak Mahfud yang sebelum-sebelumnya sudah digadang-gadang. Tentu itu beda elektoralnya. Jadi waktu dia masuk itu baru, dia dapat segitu. Luar biasa. Nah, itu kan sama dengan mengatakan kalau Erick ditetapkan, boleh jadi lebih tinggi dari itu juga. Kalau berbicara tentang masa boleh depan. jadi tidak. Oh, boleh jadi tidak. Iya dong. Itu kan sama juga dengan mengatakan. Kita lihat survei bulan depan. Sama dengan mengatakan boleh jadi juga itu lebih tidak naik. Oke, itu yang bisa mengukur statistik, Bang Riza. Nanti kita tanya nih. Buktinya dalam berapa hari ada peningkatan yang signifikan. Berarti hadirnya Mas Gibran sebagai wapres memberikan elektoral yang luar biasa. Iya, sama seperti kalau dia memilih Erick Thohir juga memberi efek elektoral yang luar biasa. Oke, jadi menurut Bang Rey ini memang pemilihannya Mas Gibran memang fix keinginannya Pak Jokowi ya? Kan saya udah mengatakan kalau elektoral ada di Erick. Dengan menyampingkan faktor-faktor tadi, ya ini memang faktor keinginan Pak Jokowi. Ada 4 yang menurut saya berlaku universal. Yang 4 ini sebetulnya lebih banyak diakumulasi oleh Erick ketimbang Gibran. Satu-satunya penjelas Gibran itu dipilih karena ada faktor kelima. Soal faktor Pak Jokowi. Atau mungkin faktor itu tadi Golkar sebagai partai yang cukup besar mendukung Pak Prabowo menolak kehadiran Erick Thohir. Saya nggak tahu. Dan Demokrat juga mungkin resisten terhadap Erick Thohir. Jadi ada 2 partai koalisi yang kemudian menolak. Jadi titik komprominya di Gibran. Kali yang menolak. Enggak, makanya kita tanya, itu informasi yang kita dapatkan. Oke, saya mau ke Bang Ciko. Bang Ciko, tadi dikatakan ya oleh Bang Rey bahwa memang terpilihnya Mas Gibran memang faktor keinginannya Pak Jokowi. PDI Perjuangan juga merasakan itu enggak? Masalah keinginan sama bukan kan yang paling tahu Pak Jokowi itu sendiri ya, yang paling tahu apakah ada cawe-cawenya dia di balik ini semua kan yang paling tahu dia sendiri dan orang-orang yang dicawe-cawenya. Tapi kami tidak melihat sampai ke situ. Tapi justru masih percaya sampai di titik ini PDI Perjuangan masih percaya bahwa ini Pak Jokowi bukan keinginannya Pak Jokowi, anaknya maju cawapres. Ini bukan soal percaya nggak percaya. Nanti kan kita akan lihat sendiri pelan-pelan. Nah, tapi yang paling kita syukuri justru dengan kejadian ini ada yang kita syukuri lah dari sekian hal yang kita sayangkan. Ada yang kita syukuri bahwa ini mengukuhkan kembali pasangan Ganjar Mahfud sebagai pasangan yang paling anti KKN, khususnya di N-nya, nepotismenya. Tapi ini bukan berarti pandangan kita, ini pandangan masyarakat. Enggak, ini berarti pasangan Prabowo. Ini pandangan masyarakat sesuai dengan survei Litbang Kompas yang saya dapat tadi siang, bahwa 60% mengatakan bahwa politik dinasti dan mereka tidak menyetujui ini. Nah itu udah menggambarkan. Karena narasi yang sekarang digaungkan oleh PDI Perjuangan adalah anti nepotisme. Artinya PDI Perjuangan sedang merasa lawan politiknya melakukan politik nepotisme. Masa sih? Makanya saya tanya ke Bang Ciko, itu kan di saya narasi kembalikan itu lagi narasi di mana. Nah, saya sendiri sebagai jubir belum pernah menarasikan hal-hal seperti itu ya kan. Saya hanya melihat apa animo masyarakat, apa dari survei-survei itu yang mengatakan pandangan masyarakat setelah terjadinya putusan MK yang kebetulan ketua MK-nya adalah adik iparnya Pak Jokowi. Ya, itu aja. Jadi PDI Perjuangan, saya mau tanya sebagai kader PDI Perjuangan masih percaya nggak bahwa Pak Jokowi mendukung Ganjar? Ini bukan masalah percaya nggak percaya. Ya kita silakan tanyakan sendiri ke beliau. Nah tapi kalau kita bicara soal sejarah, tidak ada kurang satupun apa yang telah PDI Perjuangan berikan kepada Pak Jokowi, Bu Iriana dan keluarganya. Ya seperti pencalonan Tapi kan PDI Perjuangan juga dapat banyak dari Pak Jokowi. Ya, kan? Ya kita lihat. Jadi ada narasi apa nih? Narasi playing victim yang sedang dimainkan? Nggak ada playing victim. Kita lihat aja lah bagaimana alurnya, bagaimana nanti sikap Gibran 1-2 hari ini. Oke, ini PDI Perjuangan masih cool nih, masih kalem. Saya adalah soal Gibrannya ini, ya kan, yang bersangkutan resmi dilamar dan yang bersangkutan memang secara formal belum mengucapkan saya ikut. Belum menjawab. Tapi dengan hadirnya dia di Timnas Golkar, bla 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 bla, hampir 90% dia mau jadi calon wakil presiden. Tapi Golkar repot, Gerindra repot, PDI repot karena nggak jelas
sikapnya mau di mana posisinya. Oke. Itu sebetulnya gitu. Nah, sekarang orang PDI nggak dicabut tuh. Golkar nggak masukkan ke Golkar. Nah, tanya Gibrannya aja deh. Oke. Kenapa? Jadi ada apa nih? Anda melihat ada kegalauan dari Nggak sosok ngerti Gibran? aku. Mestinya Gibrannya yang ditanya. Gibran, Anda mau apa sebenarnya? Oke. Mau keluar dari PDI, masuk ke Golkar atau enggak? Atau mau Anda di dalam Yang kita dengarkan dia pengennya majunya tanpa partai dulu setelah keluar dari PD Perjuangan, jadi independen. Dia mau jadi independen. Kalau dia kan artinya dia keluar dari PDI Perjuangan. Ya, menunggu dipecat mungkin. Nggak Nanti tahu kan aku. dikirim, seperti Yang Budiman saya mau Sujatmiko. katakan itu tanya dong Gibrannya. Oke. Kan kata Bung Riza tadi Gibran ini orang dewasa, mandiri, cerdas, bla bla. Masa memutuskan dia nggak keluar dari partainya sampai sekarang nggak Jadi bikin selesai. rapat semuanya. Itu kan kesantunan Mas Gibran, ya kan. Dia ini kan baru ketemu satu kali. Kesantunan, kesantunan kesantunan pamit dengan itu, Mbak Puan. Sudah bagus pamit. Kesantunan itu kalau Nanti Anda menyelesaikan masa kerja dulu di wali kota. Oke, kesantunan itu adalah menyatakan sikap dengan tegas bahwa saya mau maju dan oleh karena itu mohon maaf saya keluar dari partai. Pak Jokowi Itu jadi santun. gubernur belum selesai, maju capres boleh. Itu Apa mau santun. dibilang tidak santun? Ternyata berprestasi. Itulah Dua makanya periode, itu kita makanya hormati dong. itu makanya kita koreksi. Apanya dikoreksi? Pola-pola yang seperti ini kita koreksi dong. Bukan Kenapa berarti dikoreksi? kemudian dibiarkan. Pak Jokowi belum Tidak selesai. ada aturan, Bukan orang soal naik aturan. kelas harus selesai. Saya wali kota dulu, selesai baru boleh gubernur. Gubernur selesai baru presiden. Nggak ada aturan begitu. Ya, baik. Kalau bergantung pada elektabilitas, Nah, prestasinya. Nanti Bung rakyat akan Riza, menilai. Dan kalau akan memilih. Anda berbicara santun tuh nggak ada aturan tertulis. Santun itu nilai yang berkembang di tengah masyarakat. Itu nggak ada aturannya. Baik. Kalau Anda bicara lagi aturannya, itu tidak berbicara kesantunan. Baik, baik. Kita berbicara boleh nggak boleh, itu aturan. Oke. Kalau Boleh. santun itu adalah nilai Ya. baik atau buruk dalam pandangan Oke. masyarakat yang berkembang Baik, tanpa Bapak-bapak. itu ditulis gitu. Ya ternyata Mas Gibran santun dan baik. Ya nanti kita pengunduran diri secara resmi. Tolong bedakan antara Ya baik, aturan dan saya harus santun jeda dulu terlebih deh. dahulu nih. Saya nanti mau nanya ke Mas Hanta. Mas Hanta, Anda 1 minggu sebelum putusan MK dibacakan oleh Ketua MK Pak Anwar Usman, Anda diminta untuk menghadap ke Presiden Jokowi mempresentasikan hasil survei ya. Kita ingin tahu apakah kemudian Pak Jokowi sempat bertanya soal sentimen publik terhadap ini, terhadap pasangan Prabowo Gibran, tapi jangan dijawab dulu Mas Hanta, kita harus jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.